Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita terkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Aniyah. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insyaallah kita terkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi di surga. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu ini. Kalau Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, pasti bersumpah pada sesuatu yang amat dan sangat penting bagi kita. Dan kalau Allah bersumpah, ingin menarik perhatian kita supaya kita bertafakkur pada hal ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah juga bersumpah pada waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Malam hari, siang hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Allah bersumpah pada waktu subuh 2 kali. Was-subhi idza asfar. Dan juga di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Jadi Allah bersumpah pada waktu ini, bahkan berkali-kali. Kenapa? Karena Allah ingin menarik perhatian kita kepada kemuliaan, kelebihan, keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini. Fajar ini mulai kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr. Mulai kapan? Dalam fikih, kalau pernah kita belajar fikih, ada 2 fajar. Waktu fajar. Fajar yang palsu atau fajar yang pertama, al-fajrul kadhib. Dan juga ada al-fajrus shadiq. Fajar yang benar. Kapan fajar yang benar? Waktu salat subuh. Kalau fajar yang palsu, itu waktu salat qiyamul lail, mulai jam 3, jam setengah 4. Itu kalau kita mungkin berada di kota yang di pantai atau di pinggir laut, kita bisa melihatnya. Seperti kota apa? Seperti yang paling jelas di Banyuwangi, di Jawa Timur. Kita bisa melihat saat matahari terbit. Atau kita berada di pulau, sehingga kita bisa melihat matahari terbit. Atau kita berada di padang pasir, sebagaimana Rasulullah SAW di Timur Tengah, dan tidak ada gunung yang menghalangi. Kalau kita di Bandung, ada gunung dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, sehingga terhalangi matahari, sehingga kita tidak bisa sendiri. Secara fikih kita tidak bisa sendiri dengan mata kita, mata kepala kita bisa menentukan kapan waktu qiyamul lail dan kapan waktu salat subuh. Oleh karena itu kita harus mempercayai Kementerian Agama supaya kita mengikuti timeline yang disusun oleh mereka. Nah, fajar shadiq dan fajar kadhib. Waktu fajar itu dimulai dari kapan? Dari salat subuh? Enggak, sebelumnya dari qiyamul lail. Jam 3, jam setengah 4. Saat itu mungkin kalau kita berada di padang pasir atau berada di pantai, kita akan melihat cahaya di bagian timur. Kalau kita melihat ke bagian timur, kita akan melihat cahaya bukan hanya di bagian tempat matahari terbit, tetapi di horizontal. Bagian timur itu akan terlihat cahaya. Itulah yang namanya al-fajrul kadhib, dan itu waktu salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Dan juga salat subuh saat kita melihat cahaya di tempat persisnya terbitnya matahari. Jadi kita melihat matahari akan terbit dari sini, akan muncul cahaya. Ada mungkin 1 garis dari cahaya, itu berarti tanda itu waktu salat subuh sudah tiba. Dari kita sendiri di Bandung kita tidak bisa menentukan itu, karena mungkin kita dihalangi oleh banyak penghalangan termasuk gunung. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kenapa kita menyebutkan fajar? Karena kita berada di waktu ini. Kata Rasulullah SAW, dan selalu beliau berdoa. Doanya apa? Allahumma
barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu ini. Jadi keberkahan akan dibagi, keberkahan akan didistribusikan kepada kita pada waktu apa? Pada waktu ini. Pada waktu ini, waktu salat qiyamul lail, waktu salat subuh, bahkan di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turun ke dunia pada waktu fajar. Fajar pertama. Fajar pertama itu waktu salat qiyamul lail. Untuk apa? Dengar, kalau ada seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kalau ada seseorang minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ampunan. Kalau ada seseorang ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada seseorang ada hajatnya, ada kebutuhannya, ada keinginannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap orang di antara kita ada kebutuhan dari Allah. Ada yang ingin anak yang saleh, ada yang ingin supaya selesai masalahnya, ada yang ingin supaya tenang hatinya, ada yang ingin sukses masa depannya. Banyak keinginan kita. Kalau banyak keinginan kita, kita harus ikhtiar terbaik supaya kita dapat keinginan ini. Dan ikhtiar yang setiap orang di antara kita bisa lakukan, bangun pada waktu salat subuh, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Dan di antara juga waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu salat subuh. Ini termasuk bagian dari fajar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita melakukan salat subuh, duduk di musalla, lalu kita melakukan salat isya, maka seolah-olah kita melakukan haji dan umrah. Ini sudah dijelaskan minggu kemarin. Dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu bahwasanya waktu salat subuh ini, waktu fajar ini, waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa menjaganya secara istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu akan menemukan kita pada waktu ini melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sifat manusia. Apa yang membuat kita manusia? Sebelum kita membahas tentang judul ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu tahu sumber kesengsaraan kita di dunia ini. Apa yang membuat kita stres? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita tidak puas? Apa yang membuat kita tidak bahagia di dunia ini? Kadang-kadang duit udah punya, uang banyak, tabungan di dalam bank luar biasa, berbetis, punya hektar-hektaran, punya tanah yang sangat luas, tetapi masih ada sesuatu di dalam hati kita belum terpenuhi. Masih banyak kepikiran, banyak ketakutan, kesengsaraan. Apa sumber dari kesengsaraan ini? Apakah kemiskinan? Belum tentu. Apakah ada sesuatu keinginan di dalam hati kita belum terpenuhi? Belum tentu juga. Sumber kesengsaraan kita di dalam dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita melawan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan desain tertentu, dengan fitrah tertentu, dengan ciptaan tertentu. Kalau kita melawan fitrah ini, pasti akan muncul banyak perasaan-perasaan yang membuat kita sengsara di dalam dunia ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan perasaan pertama, yaitu rasa simpati kepada orang lain, empati kepada orang lain. Jadi kalau kita mengaku manusia, kita harus benar-benar menumbuhkan sifat ini di dalam diri kita sendiri. Empati kepada orang lain, merasa apa yang dirasa oleh orang lain. Ada orang lain jatuh masalah, dia yang jatuh masalah,
tetapi saya ikut sedih. Bukan hanya saya ikut stres, ikut sedih, tetapi ikut membantu. Dan hati saya, anggota badan saya, ikut tergerak untuk membantu ini, membantu orang ini yang jatuh dalam masalah. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, berarti kita insya Allah sudah manusia. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan kita dengan binatang-binatang, bahkan yang membedakan kita dengan artificial intelligence. Kalau kita bilang bisa jadi manusia itu jadi manusia karena cerdas, karena banyak hafalannya, belum tentu. Laptop, komputer, internet itu jauh lebih cerdas, jauh lebih hafalannya. Apalagi sekarang ChatGPT kan, apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita inginkan dikeluarkan semuanya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita sebagai manusia adalah perasaan. Tanpa perasaan itu kita bukan manusia. Dan bahkan kita melawan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di dalam diri kita sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak akan beriman. Siapa ya Rasulullah? Man bata syab'an wajhahu jaw'an. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak akan beriman orang yang malam harinya kenyang, makan, ada makanannya, ada minumannya, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Dia yang lapar, dia yang bermasalah, dia yang teraniaya, tetapi hati kita yang ikut tergerak untuk membantu dia. Kalau kita tidak membantu, kita bukan orang beriman. Meskipun bisa jadi penampilannya agamis, ustaz, kufiah, ada peci, ada mungkin hafalannya banyak, hadisnya banyak, tidak akan beriman. Karena kriteria di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya itu. Di antara kriterianya adalah empati kepada orang lain. Di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas?" Siapa orang yang paling bahagia? Coba, pertanyaan ini luar biasa ya. Siapa orang yang paling bahagia ya Rasulullah? Sahabat Rasul tunggu, mungkin mereka menunggu Rasulullah akan jawab. Bisa jadi orang yang paling kaya, bisa jadi orang yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak anak buahnya, yang paling tinggi kekuasaannya atau jabatannya. Enggak, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang paling bahagia di dunia ini man as'adan nas, yang membahagiakan orang lain. Luar biasa. Jadi batas perasaannya bukan di dalam tubuhnya sendiri atau di dalam dirinya sendiri. Enggak. Perasaannya itu muncul dari perasaan orang lain. Yang di sekitarnya bahagia, dia ikut bahagia. Luar biasa. Yang suka membahagiakan orang lain, ini orang yang paling bahagia di dunia. Luar biasa. Jadi kalau kita bekerja dari pagi sampai malam, buat apa inti bekerja itu? Saya mau bahagia Pak Ustaz. Saya mau membahagiakan keluargaku. Saya mau membahagiakan orang yang di sekitarku. Nah, kita tidak akan pernah bahagia kecuali kalau kita punya perasaan seperti itu. Saya ingin membahagiakan orang yang di sekitar saya, tetangga, keluarga, sahabat, teman. Kita punya niat yang baik terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Agama Islam itu bukan agama kaku, bukan hanya ritual, sholat, puasa, haji, dan umrah. Bukan hanya itu. Bahkan kalau kita mengkaji Al-Quran dari awalnya sampai ujungnya, ibadah dan ritual itu tidak lebih dari 5%. 5%. Sisanya muamalah sesama manusia. Muamalah, bagaimana kita membahagiakan orang lain, bagaimana kita berjujur, perilaku secara jujur kepada orang lain, bagaimana kita bersikap tidak munafik, bagaimana kita jelas lahir dan batin, bagaimana kita hitam dan putih dalam muamalah kita sesama orang lain. Orang beriman itu jelas, bisa terlihat, bisa dibaca pikirannya seperti apa. Oleh karena itu, orang beriman itu
punya perasaan yang sangat mulia, yaitu empati kepada orang lain. Bukan hanya perasaan, hati kita dan anggota badan kita ikut bergerak untuk membantu saudara kita. Di dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, "Man farraja an akhihi muslim kurbatan min kurabid dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang farraja. Apa artinya farraja? Membukakan masalah dan harapan bagi saudaranya. Kadang-kadang kalau banyak masalah kita hadirin, terasa kehidupan ini tertutup di muka kita, sehingga kita mau dari sini tertutup Pak Ustaz, dari sini tertutup Pak Ustaz, bingung gak tahu Pak Ustaz, saya nggak tahu mau kemana, banyak masalah saya, banyak tekanan, banyak yang saya harus lakukan. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dunia ini terasa sempit untuk seseorang dan ada seseorang yang membuka kesempitan itu, menyelesaikan masalah saudaranya, kata Rasulullah, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalahnya hari kiamat. Luar biasa. Dan masalah kita hari kiamat itu banyak. Masalah kita hari kiamat itu sesuai dengan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan di dunia. Berapa banyak dosa kita? Ratusan, ribuan, kalau bukan jutaan ya. Itu masalah-masalah kita hari kiamat. Karena setiap kali kita melakukan dosa di dunia, kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau pada hari ini, tanggal ini, jam ini, detik ini melakukan dosa ini. Kenapa engkau melakukannya? Kenapa engkau memandang pandangan yang haram? Kenapa berzina? Kenapa mengambil hak orang lain? Kenapa ghibah? Kenapa namimah? Kenapa menyebar hoax? Itu semuanya akan menjadi masalah di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Kalau kita menyelesaikan masalah saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita dunia dan akhirat. Ya, ini ada kaitannya dengan perasaan. Ada kaitannya dengan empati kepada orang lain. Dan ini ada kaitannya dengan hati. Bukan penampilan. Jadi kita bisa berbentuk seperti manusia, punya kumis, punya jenggot, punya rambut, punya hidung, punya mata. Penampilan, ini semuanya penampilan. Tapi sayangnya Allah tidak akan pernah memandang penampilan kita. Tidak akan pernah. Jadi itu bukan salah satu kriteria Allah Subhanahu wa taala untuk menilai seseorang. Ini tinggi, ini ganteng, ini putih, ini hitam, ini mancung, ini bes. Enggak akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila alsinatikum." Allah tidak akan pernah memandang penampilan kita. Ini siapa, dari keturunan apa? Tidak akan pernah. Wala ila alsinatikum, bahkan lidah kita tidak akan pernah dipandang. Lidah ini lidah Arab, lidah boleh, lidah Inggris, lidah Indonesia. Allah tidak akan peduli. Tidak peduli. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, perasaan kita. Dan apa? Wa a'malikum, perbuatan kita. Itu yang akan dipandang. Silahkan ngaku apapun, silahkan pakai pakaian apapun, itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipandang oleh manusia yang terbatas pikirannya. Kita semuanya terbatas. Melihat seseorang yang penampilannya Arab-Araban, dimuliakan. Melihat seseorang yang punya jenggot, dianggap sebagai malaikat. Melihat seseorang yang pakaiannya mungkin rapi, bersih, sangat dihormati. Tetapi itu bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya pikiran kita yang sangat terbatas. Ilmu kita yang sangat pendek dan sangat terbatas. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya, Allah akan memandang perasaan dan hati kita. Di antara perasaan yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan kita terhadap orang lain. Jadi yang pertama, rasa empati kepada orang lain. Kita tidak punya rasa empati kepada orang lain, kita bukan manusia. Meskipun kita punya tubuh manusia gitu. Yang kedua,
Sama, ada kaitannya dengan perasaan. Dan ini yang tidak dimiliki oleh komputer, laptop, ChatGPT, artificial intelligence, tidak ada perasaan. Tapi manusia itu ada perasaan. Perasaan yang kedua adalah rasa malu. Rasa malu. Malu melakukan maksiat, malu melakukan dosa. Meskipun saya malu melakukan dosa terhadap orang lain, malu melakukan dosa kalau dilihat oleh orang lain, bahkan malu melakukan dosa kalau tidak dipandang oleh orang lain. Takut ketahuan Pak Ustaz, apalagi takut ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak punya rasa malu, tidak punya sifat manusia. Yang tidak malu melakukan dosa dan maksiat, tidak malu menzalimi orang lain, berarti dia bukan manusia, bukan manusia. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi salah satu bentuk kesengsaraan di dalam kehidupannya. Bisa jadi saat dia melakukan dosa ini dapat sedikit bahagia, dopamin sedikit yang akan diproduksi di dalam tubuhnya. Tetapi itu jangka pendek, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, sisanya kesengsaraan yang luar biasa. Jangka pendek. Dan ini bentuk kebodohan seorang manusia. Manusia itu bodoh kalau hanya melihat dan memandang atau mencari kebahagiaan yang jangka pendek. Dan itu yang dilakukan di dalam salah satu eksperimen psikologi. Mereka melihat anak-anak yang di usia mungkin di bawah 7 tahun. Mereka melihat, mengamati siapa anak yang paling cerdas di antara mereka. Anak yang paling cerdas, yang benar-benar memikirkan jangka panjang. Misal, dibilang kepada anak-anak ini adalah coklat di hadapan matamu. Kalau engkau tidak makannya, kalau engkau tidak makan sekarang, selama 1 jam tidak makan, sabar tidak makan coklat ini, maka saya akan berikan kepada kamu 10 coklat lagi. Nah, ada pun juga anak yang tidak sabar memandang coklat yang ada di hadapan matanya, langsung dimakan. Nah, makan sekarang daripada nunggu 1 jam lagi. Nah, ada anak yang sabar, tahan, meskipun itu susah ya bagi mereka. Tahan, sabar 1 jam, diberikan 10 coklat. Ternyata anak-anak ini diamati sampai mereka dewasa, sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan ternyata orang dan anak yang paling sukses di dalam dunia ini adalah anak-anak yang dari sejak kecil memperhatikan masa atau jangka panjang, nunggu dan sabar 1 jam sehingga diberikan 10 coklat. Begitu juga manusia. Saat mungkin ada kesempatan untuk berzina, dia berzina. Ada kesempatan untuk melakukan memandang pandangan yang haram di HP, di internet, dimanapun, dia melakukan. Ada kesempatan untuk berbohong, dia lakukan. Ada kesempatan untuk korupsi, dia lakukan. Ini hanya memandang jangka pendek. Dan kalaupun bahagia itu, bahagianya hanya beberapa jam, beberapa hari paling, tidak akan pernah membahagiakan selamanya. Dan bisa jadi hadirin, bisa jadi kenikmatan yang sesaat jangka pendek ini bisa menjadi alasan yang paling pertama untuk membuat dia sengsara di dunia ini. Misal, seseorang yang melakukan korupsi, berbuatan korupsi, diberi jabatan, amanah, dia melakukan korupsi. Dia bisa jadi pada awal yang melihat duit yang begitu miliar-miliaran dari sumber yang haram, awalnya bahagia gitu. Tetapi setelah itu dia akan terbiasa dengan uang itu. Itu mungkin bahagia karena kali pertama dia punya perasaan seperti itu, perasaan punya duit. Setelah itu akan menjadi biasa, sesuatu yang biasa. Bahkan bentuk kesengsaraannya, sumber kesengsaraannya bisa jadi duit tersebut. Takut ketahuan, takut mungkin ditangkap KPK, takut dilaporkan. Dan bahkan karena ketakutan itu, dia tidak sempat menikmati uang yang dia dapat. Kan? Bisa jadi mungkin dia takut beli tanah atau properti atas namanya sendiri. Dia takut mungkin kalau disimpan di dalam bank, akhirnya mungkin dia simpan di dalam negeri.
sampai dia tidak sempat menikmatinya, mati dalam keadaan tidak sempat menikmati duit yang dia pernah dapat dari sumber yang haram. Akhirnya duit itu menjadi milik orang lain, atau bisa jadi milik ahli waris juga enggak. Kadang-kadang karena dia saking takut, dia tidak beritahu ahli waris tentang duit tersebut. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya rasa malu, ini bukan manusia. Dia tidak ada rasa malu untuk melakukan dosa dan maksiat sampai dia sudah terbiasa. Dia sudah menganggap dosa itu dan maksiat itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa di dalam kehidupannya sendiri. Bahkan saat dia korupsi, saat dia menzalimi orang lain, saat dia menginjak-injak orang lain, sombong terhadap orang lain, dia merasa itu bagian dari haknya. Saya ini lebih baik, saya ini berhak untuk melakukan ini, sedangkan engkau tidak. Jadi tidak ada rasa malu terhadap orang lain. Di dalam agama Islam ada beberapa kategori. Pas kita baru masuk agama Islam, itu kategori pertama. Kategori pertama, kita mengatakan La ilaha illallah. Ini berarti kategori pertama. Setelah itu kita menyempurnakan syahadat ini dengan sholat, tambah levelnya. Kita zakat, tambah level kita. Puasa, haji, umrah, tambah level kita. Dan level-level di dalam agama Islam itu lebih dari 70. Yang paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? Menyempurnakan setiap dan segala macam ibadah. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita melakukannya secara sempurna. Dan di antara derajat yang paling tinggi itu rasa malu. Dia merasa malu melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ada dua rasa malu. Mungkin yang namanya khajal. Saya nggak tahu mungkin bahasa Indonesia seperti apa. Ada yang namanya khajal, ada yang namanya haya. Kalau khajal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, malu salat di saf pertama di masjid, malu membacakan Al-Quran, malu mengajarkan Al-Quran, malu menyampaikan ceramah kepada orang lain, malu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini malu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malu dalam kebaikan. Kita tidak boleh malu dalam kebaikan. Kita bahkan harus berani untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita malu untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan itu malu, rasa malu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melawan perasaan itu, muncul kesengsaraan di dalam hati kita. Yang ketiga, sama juga perasaan itu namanya rendah hati atau tawadhu'. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang sangat hina, yang sangat rendah. Kita mungkin manusia pertama diciptakan dari tanah. Coba bayangkan kalau ada tanah di atas baju kita, harus dibersihkan, jangan kotor. Kita semuanya bersumber dari situ, dari tanah itu. Dan bahkan kalau kita analis, kalau ada seseorang belajar mungkin tentang laboratorium atau mungkin tentang biologi, akan menemukan bahwasanya kita ini, tubuh kita terdiri dari beberapa material, dari beberapa bahan-bahan sama dengan bahan yang ada di dalam tanah. Semua material yang ada di dalam tanah, semua ingredient yang ada di dalam tanah itu ada di dalam tubuh kita. Dan semua yang ada di dalam tubuh kita bagian dari tanah. Dan bahkan kalau kita sudah mati, kita ujungnya gimana? Tanah, kan? Ujungnya kita tanah. Di dalam tanah menjadi tanah. Ratusan tahun, puluhan, jangan ratusan tahun, puluhan tahun kita sudah jadi tanah. Karena kita bagian dari tanah, diciptakan dari tanah. Dan bahkan mohon maaf Ibu dan Bapak, kita pun juga, kita sendiri ini yang ada di dalam masjid, semua diciptakan dari nutfah, dari tetesan air yang sangat hina menurut kita. Dan mohon maaf, kita dikeluarkan dari tempat kencing itu 2 kali. Dari tempat kencing bapak dan dari tempat kencing ibu.
Dan ini supaya kita tahu diri kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, karena kita sangat harus kita merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia sombong, itu berarti melawan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan menumbuhkan kesengsaraan di dalam tubuh kita, karena kita melawan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita ini di antara kita suka siapa? Orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Pasti rendah hati kan? Jadi kita melihat bahkan di medsos, kita melihat mungkin artis-artis yang merendahkan diri, yang rendah hati. Kita sangat menyukai mereka, karena itu fitrah manusia. Meskipun kadang-kadang mereka berdosa, tapi karena mereka rendah diri, itu bisa menjadi nilai tambahan, bisa menjadi nilai kebaikan di pribadi seseorang. Manusia ini fitrahnya juga suka orang yang tawadhu, suka orang yang tawadhu. Tetapi kadang-kadang diri kita sendiri lupa perilaku tawadhu. Kenapa? Karena ingin mencari kesenangan jangka pendek, ingin dianggap oleh orang lain orang besar, orang tinggi, orang yang lebih baik daripada orang lain. Dan ini jangka pendek. Ya udah, gak apa-apa, dihormati hanya sesaat, 1 jam, 3 jam, 4 jam. Setelah itu kita akan terbiasa dengan perasaan tersebut dan akan menjadi kayak ketagihan. Kalau tidak semua orang memperlakukan kita seperti itu, kita akan sengsara. Dan itu yang membuat kita sengsara di dalam dunia ini, rasa sombong. Kata Rasulullah, al-mutakabbir, orang yang takabur, orang yang sombong itu jangankan tidak akan masuk surga, cium baunya juga nggak akan pernah. Cium bau surga tidak akan pernah. Ini orang yang sombong. Dan kata Rasulullah, bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Jadi kalau ada seseorang jalan 500 tahun, itu dari mana sampai mana? Jauh, jauh. Saya pernah lihat di YouTube ada seseorang yang ingin keliling Indonesia jalan kaki. Mulai dari mana? Dari Sabang. Jalan kaki dari Sabang Aceh. Jalan kaki melintas Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ke bawah Bengkulu kan? Dari Sumatera Barat bisa ke Bengkulu langsung. Ya udah boleh, Riau, Bengkulu. Setelah itu ke Lampung, setelah itu harus Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekarang dia berada di Banyuwangi. Sekarang mungkin ya, nggak tahu sudah melintas ke Bali atau belum. Jalan kaki. Sudah berapa lama? Baru 1 tahun. 1 tahun. Apalagi kalau jalan 500 tahun. Bau surga akan tercium dari perjalanan 500 tahun. Orang yang takabur tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan terdekat dari surga. Jadi selama ada perasaan takabur di dalam diri kita sendiri, jangan berharap masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang ketiga, selalu merendahkan, selalu mendahulukan orang lain, selalu menyenangi perasaan orang lain. Silahkan kalau orang lain punya kebutuhan ini, silahkan diberi kebutuhan untuk orang lain. Jadi saat kita tawadhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Ini juga di dalam hadis kata Rasulullah, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Coba lihat juga yang selalu disukai oleh masyarakat, orang yang rendah diri kan, orang yang tawadhu. Bahkan kalau bisa jadi dia tidak agamis, tidak agamis, tapi dia rendah diri dan tawadhu, itu akan disukai oleh banyak orang. Kita melihat gubernur baru, ini gubernur Jawa Barat, dia terlalu agamis kan, dia terlalu agamis, jangan tahu mungkin ya akidahnya, wallahu a'lam. Kita tidak suuzon.
Tetapi karena dia pakaiannya sederhana, dia tawadhu, rendah hati, pakaiannya seperti masyarakat yang lain, dia jauh. Nah, oleh karena itu membuat banyak masyarakat suka dengan orangnya. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita hadirin. Orang yang agamanya bagus, orang yang ilmunya banyak, tidak usah mereka duduk di kursi yang tinggi, tidak usah mereka pakai pakaian yang beda dibandingkan dengan masyarakat, tidak usah mereka punya komunitas sendiri, tidak perlu harus berbaur dengan masyarakat, harus punya perasaan yang sama, harus tawadhu dan rendah hati untuk dengar keluhan masyarakat terkecil, bukan hanya orang-orang yang ada di partai atau komunitas mereka sendiri. Ini jadi pelajaran bagi kita. Yang ketiga adalah rendah hati. Ini yang membuat kita manusia, dan ini bisa jadi sumber kebahagiaan kita di dunia ini, karena kita sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dan ini yang terakhir, karena waktunya mudah-mudahan tidak mengganggu waktu kerja Bapak dan Ibu. Yang terakhir, rasa bersalah. Rasa bersalah. Siapa di antara kita tidak pernah melakukan salah? Tadi kalau saya mungkin tanya, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang maksum? Apa artinya maksum? Tidak pernah melakukan dosa. Apakah ada? Enggak? Angkat tangan. Enggak ada. Dan setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa. Termasuk saya sendiri juga ya. Setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa dan maksiat, pernah bersalah. Maka harus perasaan itu ada di dalam hati kita, karena itu kenyataan kita pernah juga melakukan salah. Rasa salah itu mendorong kita, memotivasikan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasikan kita untuk meningkatkan kualitas diri, memotivasikan kita untuk menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rasa salah yang membuat kita putus asa. Yang membuat kita putus asa itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi rasa bersalah yang membuat kita bekerja keras untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang tidak pernah punya perasaan seperti itu, tidak pernah merasa bersalah. Dia menzalimi orang lain biasa-biasa saja. Dia menyakiti perasaan orang lain dan itu terlihat jelas. Dia menyakiti perasaan orang lain, tidak peduli. Dia sudah mengambil hak orang lain, tidak pernah minta maaf. Tidak pernah minta maaf. Seperti mungkin tadi ketika saya sampaikan, ketika seseorang mungkin koruptor melakukan mungkin ambil atau mencuri uang masyarakat, banyak di antara masyarakat jatuh miskin. Banyak di antara mereka yang tidak menemukan makanan dan minuman. Yang pejabat ini karena dia di atas, dia tidak peduli. Masyarakatnya ini sengsara, masyarakat ini jatuh miskin, masyarakat ini tidak punya uang untuk kebutuhan, tidak punya uang untuk bayar BPJS, tidak punya obat untuk, tidak punya kebutuhan sehari-hari. Tidak peduli. Tidak peduli. Jadi tidak ada rasa bersalah di dalam hatinya. Orang ini sebagaimana kita sampaikan selalu, sudah mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia bukan manusia. Bisa jadi penampilannya manusia, bisa jadi dia terlihat tinggi, bisa jadi jabatannya tinggi, tetapi tidak ada kemanusiaan di dalam hatinya. Kalau tidak ada rasa manusia di dalam hatinya, dia pun juga tidak akan pernah bahagia. Dan ini jaminan ya dari saya sendiri ya. Betapapun jabatan seseorang, demi Allah, dia tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak menyempurnakan 4 perasaan ini. Dia tidak akan pernah bahagia. Saya ini ada banyak dari keluarga saya, ada yang jadi ketua partai, presiden partai, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi wakil gubernur pernah, ada yang jadi wali kota, ada banyak. Dan demi Allah, bukan itu sumber kebahagiaan mereka, dan bisa jadi itu sumber kesengsaraan kalau disalahgunakan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan yang kita harus menumbuhkannya di dalam hati kita adalah rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah
al-insanu mahallun nisyani wal khata'. Ini hadis Rasulullah SAW. Manusia itu tempatnya lupa dan bersalah. Kalau kita tempatnya lupa bersalah, kita harus menerima kenyataan itu dan selalu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Hasanah, pahala, ibadah, amal saleh otomatis akan menghapus dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Bahkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan akan diganti oleh Allah menjadi hasanah dan pahala kalau kita mengikutinya dengan melakukan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan desain tertentu. Kalau kita melawan desain itu, berarti kita melawan fitrah manusia. Dan saya katakan ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu seperti dosis obat. Seperti obat. Saat kita makan, saat kita lagi sakit, dokter kasih kita obat. Dan obat ini harus dimakan di waktu tertentu dan di dosis tertentu. Kalau kita bilang, saya mau cepat sembuh, saya mau makan semua obat sekaligus. Mumpung saya punya semua obat, ya udah diminum sekaligus. Ujungnya sebenarnya apa? Bukan sembuh, malah tambah sakit dan bisa jadi mati. Dan itu yang dilakukan oleh manusia. Mencari jangka pendek di dunia ini. Bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin duit, bahkan dari sumber yang haram. Bagaimana kita mencari, bagaimana supaya banyak orang menghormati kita, bagaimana supaya banyak orang mengagumi kita, bagaimana supaya banyak orang mengangkat kita, orang manusia yang sempurna. Itu yang dicari oleh manusia. Dan itu yang menjadi sumber kesengsaraan kita di dunia ini. Dosis Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita bisa jadi baik. Awalnya bisa terasa baik, bisa terasa kurang, tetapi pahit dan kurang itu yang menurut kita bisa menjadi salah satu-satunya yang membuat kita bahagia dan tenang di dunia ini. Dan yang kita cari di dunia ini adalah ketenangan. Semua orang di dalam dunia ini cari jabatan supaya apa? Tenang Pak Ustaz. Cari duit, tenang Pak Ustaz. Bahkan melakukan maksiat, ingin merasa tenang Pak Ustaz, ingin bahagia Pak Ustaz. Dan ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dicari di luar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Sebelum kita khatam, barangkali ada pertanyaan, ada komentar, mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, kita khatam dengan doa. Mudah-mudahan menjadi doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا
طيبا مباركا فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. جزاكم الله خيرا. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.